Ini adalah Fibonacci channel. Kembali saya ulang-ulang, kembali saya coba ceritakan di sesi yang pertama bahwasannya metode apapun bagi saya itu bukan yang harus kita fanatikkan, bukan yang harus kita agung-agungkan. Meskipun saya sebagai mentor di Lirunek ini menggunakan Fibonacci, apakah itu retracement atau trendline, saya selalu memegang prinsip bahwasannya ini bukan sesuatu yang betul-betul menjadi sebuah kehebatan. Tapi ini adalah probabilitas terbaik yang kebetulan memang sudah saya uji. Dan kebetulan tadi, beberapa menit yang lalu, saya gagal di sini. Saya sudah open sell di sini, ternyata tembus. Apakah saya akan putus asa? Apakah saya akan kecewa? Tentunya saya sebagai manusia pasti kecewa. Karena apa? Saya berharap bahwasannya saya menemukan probabilitas terbaik sehingga market akan jatuh ke bawah. Sell saya bisa membuat saya profit. Karena apa? Karena kita lihat di sini gunung makin rendah. Seharusnya market bergerak ke bawah. Tapi sebagai seorang trader yang ingin sekali menjadi seorang trader yang sukses, kita harus memegang prinsip bahwasannya malam ini, tanggal 8 Desember tahun 2022, saya sedang di probabilitas yang buruk. Artinya, kalau saya yakin konsep channel dan retracement ini memiliki tingkat akurasi 60%, saya sekarang sedang berada di probabilitas 40%. Pertanyaan selanjutnya, apakah saya ngotot? Nah, itulah teman-teman. Saya sudah bergaul banyak dengan teman-teman, dengan rekan-rekan trader. Dari trader 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bahkan trader-trader angkatan milenial saya sudah pernah ketemu. Mereka bukanlah trader yang ibarat kata dalam tanda kutip itu tidak paham dengan analisa teknikal. Win rate mereka itu bisa dibilang itu saya pernah menemukan itu 70% sampai dengan 80%. Tapi ternyata mereka semua gagal dan mereka semua berhenti. Dan mereka tidak menemukan kenapa saya gagal. Padahal saya sendiri tidak pernah berhenti meskipun saya sering gagal. Karena saya selalu berpikir positif bahwasannya kegagalan ini bukan dari sebuah teori atau konsep yang kita percaya. Tapi kegagalan ini semua sebenarnya berasal dari dalam diri kita. Sekali lagi saya tidak bosan-bosan memberikan sebuah pemikiran bahwasannya gagal kita di forex itu bukan karena market, bukan karena teori, bukan karena konsep. Konsep apapun, teori apapun, semuanya itu bagus. Kegagalan itu semua setelah saya amati lebih dari 10 tahun, semuanya berawal dari diri kita sendiri. Apa itu? Adalah mental. Mental kita, emosi kita. Misalkan ini, saya sell di sini, ternyata harga ke atas. Saya emosi. Kalau saya cerita 10 tahun, 20 tahun yang lalu, bahkan 5 tahun yang lalu, saya emosi, saya nggak terima. Saya sell lagi di sini. Nanti makin ke atas, saya sell lagi di sini. Saya sell lagi di sini, saya sell lagi di sini. Sehingga berapapun jumlah equity kita, berakhir dengan margin call. Padahal apa? Padahal pada saat saya gagal ini, saya menemukan dan saya sedang berada di sebuah probabilitas yang memang 30% konsep ini tidak berjalan. Tapi saya masih ada 70%. Pada saat malam itu dia ngotot, dia kehilangan semua margin call. Esok hari, pada saat mungkin esok hari atau minggu depan, muncul probabilitas ini. Uang sudah habis, uang sudah ludes. Bingung mau deposit pakai duit yang mana. Dan tentunya nggak mungkin kalau kita melakukan deposit memakai duit kita untuk kebutuhan sehari-hari. Karena apa? Yang namanya trading itu adalah spekulasi, kita harus menggunakan uang dingin. Intinya di situ. Kita sekarang ini kita sedang live trading. Meskipun saya bicara kiri kanan, ngalor ngidul, saya juga kita sedang live trading. Kita sedang menunggu momen. Karena di titik ini
saya salah baru 1 kali. Saya masih ada kesempatan lagi 1 kali di hari ini atau di malam ini untuk mengambil posisi sell. Cara setting Fibo itu adalah konsepnya itu mirip sekali dengan trendline-nya. Trendline itu selalu memegang prinsip bahwasannya sebuah garis lurus itu bertemu dengan gunung atau lembah. Konsepnya seperti itu. Jadi kita di sini, trendline di sini membaca rata-rata pergerakan dalam 1 minggu belakangan ini. Jadi ini adalah areal gunung atau bisa dibilang adalah resisten tertinggi dalam 4 hari ke belakang. Kemudian ini ada gunung resisten tertinggi di hari yang lalu. Kemudian ini ada areal lembah. Jadi prinsip settingnya itu betul-betul kita menggunakan konsep support atau resisten, tapi bukan diukur secara horizontal, tapi kita ukur secara miring. Toolnya standar ya di MetaTrader 4. Di sini ada insert, ada channel, ada Fibonacci. Kita tempatkan swing high-nya, kemudian sampai dengan swing low-nya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau sudah memenuhi kaidah bahwasannya areal support dan areal resisten itu berada dalam sebuah kemiringan, itu kita anggap bahwasannya garis Fibonacci channel kita itu tepat. Makanya saya tadi open posisi di areal ini. Tadi siang saya di sini. Sempat profit tadi. Karena market sempat turun sampai dengan di sini. Tapi ketahan di horizontal support. Makanya dia ke atas. Intinya seperti itu. Apakah ini merupakan sebuah pertanda bahwasanya market itu akan lurus ke atas? Kalau saya berprinsip, market itu sebenarnya apapun trennya, apapun modelnya, pergerakan lurus yang betul-betul lurus itu adalah hanya bagian dari 5 sampai dengan 10% dari sebuah pergerakan besar market. Makanya ini bisa saya tarik pindah ke atas. Kalau kita dalam melakukan sebuah analisa teknikal ya, itu saya selalu memegang prinsip bahwasannya yang namanya market itu kita tidak bisa memprediksi. Kalau ini saya itu melihat cara pandang market, itu sebenarnya market itu akan sulit kita prediksi sebenarnya maunya kemana. Tapi kalau kita bicara tentang backtest, market itu kalau dalam 1 minggu sudah masuk ke areal 61 dan kembali lagi ke areal 23, itu market itu cenderung bergerak bolak-balik di areal sini, Pak. Nanti dia akan ngetes sini, kemudian dia akan kembali lagi ke sini. Seperti itu. Tapi kalau dia hanya mampir di 23,6 atau 38,2, biasanya dia lurus ke atas. Itu kan hanya probabilitas ya, Pak. Jadi dalam kita melakukan analisa, yang terbaik memang kita ngikutin tren besar ya, Pak ya. Ngikutin tren besar. Kalau kita bicara tren besar, memang betul kata Pak Kurnia, gold ini sebenarnya masih narik ke atas. Tapi saya kalau ditanya sebenarnya ini market itu mau kemana bergeraknya, apakah naik atau turun, sulit Pak. Saya tidak berani berkomentar. Kenapa saya tidak berani berkomentar? Karena tadi yang pernah saya kemukakan di depan, bahwasannya kadangkala market itu membentuk pola atau membentuk sebuah pergerakan. Itu sangat random, Pak. Sangat tidak jelas. Makanya kalau misalkan kita menemukan hal seperti ini, mungkin saya akan mengambil keputusan mencari resisten terbaik di areal sini untuk sell, Pak. Intinya seperti itu. Dan saya pada saat ini jebol, saya akan berhenti. Saya stop trading saya di malam ini. Kenapa saya melakukan itu? Yang pertama, saya melakukan backtest bahwasannya pola pergerakan yang sudah mampir di areal tengah itu cenderungannya bolak-balik dari sini kemudian masuk lagi ke dalam. Intinya seperti itu. Itu probabilitasnya itu di atas 60%. Intinya di situ, Pak. Jadi bagi saya, Pak, trading itu kita kalau yakin market ini mau terus ke atas, yang terbaik kita mencari support yang paling kuat untuk kita buy. Intinya seperti itu. Kalau kita yakin bahwasannya market ini akan bearish atau akan turun ke bawah, kita mencari
resisten terkuat untuk sell gitu. Nah, di sini kalau kita memandang market gold 1 minggu terakhir kecenderungannya adalah ke bawah. Ini kan satu gelombang penuh seperti ini. Saya akan mencari satu lagi resisten untuk saya melakukan sell. Dan saya akan berhenti trading di hari ini pada saat saya 2 kali salah. Intinya seperti itu. Ya, teman-teman terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses ya, salam profit semuanya. Mudah-mudahan ini adalah sebuah awal kebangkitan kita ya. Kita sama-sama saling mengingatkan kan gitu. Intinya kan dalam sebuah komunitas kita saling mengingatkan. Oke, selamat malam.